Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah perbandingan politik. Semoga mahasiswa sebelum menghadapi ujian akhir semester dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan eh, pencerahan selalu ya menjelang ujian akhir semester. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini merupakan eh, apa ya bisa dikatakan kompilasi lah ya teori-teori dalam perbandingan politik khususnya terkait apa budaya politik, kemudian terkait juga dengan sistem politik baik itu di negara-negara Asia, Amerika, bahkan Eropa. Jadi ada beberapa teori yang kemudian nanti saya akan coba jelaskan. Nah, jadi tolong disimak karena dari beberapa teori ini kemungkinan besar akan keluar di soal ujian akhir semester eh, pekan depan. Baik, referensinya tetap yang ini ya. Jadi referensi beberapa buku yang mungkin saya sadur eh, dari buku-buku yang mungkin sudah familiar dengan anak-anak politik ya seperti itu, atau buku-buku referensi lainnya yang relevan dengan materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, saya akan masuk ke pertama ya. Jadi langsung saja. Yang pertama nanti ada kurang lebih 8 teori ya yang akan saya coba jelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu teori sistem politik modern ya. Ya kalau kita lihat di sini teori sistem politik modern ini melihat negara itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari lembaga-lembaga yang saling terhubung. Intinya gimana ya, sistem politik itu menerima tuntutan masyarakat, kemudian mengolahnya lalu menghasilkan sebuah kebijakan. Ya, jadi tidak hanya eh, eh, mendengar tuntutan, menerima tuntutan dari masyarakat, tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, tetapi harus diolah kemudian ditelaah dan setelah itu dibuatlah sebuah kebijakan yang pro terhadap masyarakat tersebut. Nah, ada dua tokoh dalam teori sistem politik modern ini. Yang pertama David Easton, mungkin pernah dengar nama David Easton, yang kemudian Gabriel Almond. Ya, saya coba akan menjelaskan sedikit konsep terkait David Easton dan konsep Gabriel Almond ya. Nah, konsep sistem politik David Easton itu yang memandang bahwa politik sebagai sebuah sistem yang bekerja ya melalui proses yang saling berhubungan di antara masyarakat dan pemerintah. Jadi menurut David Easton ya sistem politik itu menerima berbagai masukan ya baik dari masyarakat ya kemudian diolah oleh lembaga politik yang kemudian menghasilkan kebijakan yang kemudian akan dinilai kembali oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat stepnya kan ada beberapa. Yang pertama itu adalah input ya. Nah, maksudnya apa? Ya, tuntutan tadi, aspirasi, kemudian dukungan yang berasal dari masyarakat. Nah, itu yang kemudian eh, menjadi input dari konsep sistem politik David Easton. Ya, masukan itu misalkan berupa apa saja sih? Misalkan tuntutan masukan tuh kenaikan upah, permintaan pendidikan gratis, ya kan? Apa protes terhadap kenaikan pajak, misalkan ya itu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah conversion proses atau proses konversi. Nah, pada tahap ini menurut David Easton ya, tuntutan masyarakat yang tadi itu, yang kenaikan upah, permintaan terkait pendidikan gratis, ya, kesehatan gratis dan lain sebagainya itu, nah itu diproses oleh lembaga politik. Nah, siapa lembaga politik itu? Parlemen bisa, kemudian partai politik bisa, birokrasi bisa, perdana menteri bahkan presiden. Itu lembaga politik. Jadi lembaga-lembaga tersebut perannya apa? Melihat, kemudian menyadur ya, menyeleksi, dibahas, kemudian dirumuskan ya kebijakan apa yang kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Nah, proses hasil dari proses tadi atau conversion proses tadi hasilnya adalah output. Nah, output itu apa? Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi. Nah, kebijakan misalkan itu bisa berupa apa? Undang-undang, bisa berupa apa? Program subsidi, bisa juga berupa apa? Reformasi kebijakan atau keputusan pemerintah bisa perda ya dan lain sebagainya. Itu tujuannya satu untuk menjawab tuntutan masyarakat atau input dari masyarakat tadi. Nah, tapi jangan lupa juga ada tahap terakhir yaitu feedback. Nah, feedback ini kan artinya umpan balik ya. Nah, jadi pada tahap ini nih masyarakat itu setelah diberikan output ya terhadap input yang mereka aspirasikan,
mereka sudah mendapatkan output dari conversion proses tadi, maka feedback ini penting juga ya. Kenapa? Ya masyarakat memberikan respon terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah itu. Jadi ketika pemerintah misalkan tuntutannya adalah turunkan pajak misalkan ya. Nah, terus didengar oleh parlemen, kemudian dirapatkan oleh parlemen, dirumuskan, kemudian keluarlah output atau kebijakan yang menyatakan bahwa pajak tidak naik atau turun misalkan. Nah, ini kita harus evaluasi lagi apakah memang sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat itu atau belum. Ya, turun tapi tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, itu juga perlu evaluasi. Nah, ini yang kemudian menjadi poin dari feedback itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di beberapa negara kayak di Amerika ya, penerapan dari teori Easton ini sudah diterapkan ya kan. Ini kalau kita lihat, misalkan contohnya sistem politik modern itu terlihat dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat itu menyampaikan tuntutan melalui pemilu atau gerakan sosial ya. Ya, tuntutan itu misalkan diproses oleh Kongres. Ya, tuntutan-tuntutan kalau di Amerika itu diproses oleh Kongres atau lembaga pemerintah ya. Nah, seperti apa Mahkamah Agung yang kemudian apa ya mengawasi kesesuaiannya dengan konstitusi. Nah, contohnya kalau di Amerika itu gerakan sosial Black Lives Matters, ya kan? Ya, Black Lives Matters itu yang mendorong perubahan dalam kebijakan penanganan isu-isu rasial, gitu ya. Di Indonesia juga pernah terjadi ya tahun 98 ya. Itu kalau saya jelaskan terlalu jauh ya. Oke, baik. Saya akan langsung ke Gabriel Almond ya. Jadi kalau kita lihat konsep Gabriel Almond itu eh, sedikit berbeda dengan David Easton ya, kalau kita lihat ya. Jadi kalau David Easton itu kan menekankan aliran input kemudian output ya kan dalam sistem politik. Tapi Almond tidak seperti itu. Ini Gabriel Almond itu lebih fokus pada struktur dan fungsi yang dijalankan oleh lembaga atau dalam suatu sistem politik itu sendiri. Jadi kalau Almond ini berpendapat eh, bahwa sistem politik itu tidak hanya terdapat di negara-negara demokrasi modern, ya, ya. Jadi sistem politik tidak terdapat di negara-negara demokrasi modern, tetapi terdapat juga di negara-negara berkembang maupun dengan sistem politik yang berbeda pula, gitu. Jadi kalau kita lihat, Almond ini kan membagi fungsi fungsi politik itu menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi input, kemudian ada fungsi output. Nah, kalau kita lihat secara uh, detail, ya fungsi input itu apa? Fungsi yang berkaitan dengan proses masuknya tuntutan itu ya ke dalam sistem politik. Nah, ada empat fungsi. Yang pertama, sosialisasi politik, kemudian artikulasi kepentingan, kemudian agregasi kepentingan, dan yang terakhir ada komunikasi politik. Jadi, fungsi input itu eh, ada empat fungsinya yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, contohnya misalkan apa? Contohnya sosialisasi politik, ya kan, dan rekrutmen politik. Nah, ini proses pembentukan nilai, orientasi politik warga negara ini kan dilakukan oleh banyak lembaga ya. Misalkan apa? Organisasi masyarakat, partai politik, ya kan. Selain itu kan fungsi ini juga mencakup apa ya perekrutan individu ya untuk terlibat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Nah, itu. Jadi pentingnya sosialisasi politik salah satunya itu dari fungsi input ya. Nah, kemudian fungsi output. Nah, fungsi output ini kalau kita lihat setelah berbagai tuntutan diproses, ya fungsi input tadi, fungsi output ini bekerja setelah fungsi input. Jadi sistem politiknya menghasilkan output, atau tadi sama dengan David Easton ya. Jadi output itu kebijakan. Nah, kalau Almond mengidentifikasi tiga fungsi output. Yang pertama itu pembuatan aturan atau ada rule making. Nah, ini proses penyusunan undang-undang ya kan yang kemudian dilakukan oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini adalah DPR. Kemudian ada pelaksanaan aturan ya kan. Jadi setelah rule making ada rule application atau pelaksanaan aturan. Nah, ini apa maksudnya? Jadi penerapan kebijakan yang telah dibuat tadi, yang telah dibuat di rule making gitu, diterapkan di rule application. Nah, fungsi-fungsi itu dijalankan oleh siapa? Nah, yang menjalankan kebijakan adalah pemerintah, dalam hal ini eksekutif, presiden, perdana menteri, birokrasi, kementerian, gitu. Dan yang terakhir ada rule adjudication, artinya apa? Penegakan aturan.
Jadi kalau di Eastern itu mirip dengan feedback ya. Jadi kita itu semacam proses penyelesaian sengketa yang mana dilakukan oleh lembaga peradilan. Seandainya ada kekeliruan dalam kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara tadi atau lembaga legislatif tadi. Nah itu hampir mirip fungsinya sebetulnya, cuma pengklasifikasiannya sedikit berbeda ya antara David Easton dengan Almond ya. Baik, nah itu sedikit gambaran ya. Kalau kita lihat apa konsep dari teori sistem politik yang dikemukakan oleh Easton dan Gabriel Almond. Nah, sekarang kita masuk ya teori demokrasi. Nah, kalau kita lihat teori demokrasi ya, demokrasi itu kan artinya apa? Sangat luas ya sebetulnya kalau kita artikan demokrasi. Tapi saya yakin semuanya sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan demokrasi ya. Intinya eh, demokrasi itu konsep yang paling penting dalam ilmu politik ya, yang mana konsep ini menempatkan rakyat itu sebagai sumber utama kekuasaan negara. Jadi kedaulatan di tangan rakyat lah itu seperti itu kira-kira ya. Jadi dalam sistem demokrasi itu pemerintah memperoleh legitimasi dari persetujuan rakyat, baik melalui pemilu maupun melalui partisipasi politik lainnya. Nah, jadi prinsipnya adalah setiap warga negara itu punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyampaikan pendapat, serta mempengaruhi kebijakan publik. Jadi kita tuh punya apa power yang sangat luar biasa, apalagi kita di negara demokrasi. Ya, tokoh-tokohnya yang berkontribusi besar terhadap pengembangan teori demokrasi ini adalah salah satunya adalah Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, yang mana dia menekankan kedaulatan dan kehendak umum atau istilah bahasa Inggrisnya general will ya. Sedangkan Joseph Schumpeter itu melihat demokrasi sebagai mekanisme kompetisi untuk memperoleh kekuasaan. Ya, salah satunya melalui pemilu. Dan terakhir, Robert Dahl ini mengembangkan konsep demokrasi melalui gagasan poliarkinya. Nanti kita lihat seperti apa ya gagasan dari Robert Dahl ini ya. Nah, kalau kita lihat di slide, sebenarnya jenis-jenis demokrasi itu ada tiga ya. Mungkin yang familiar dengan di telinga kita adalah demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal itu apa? Jadi demokrasi liberal itu kalau kita terjemahkan ya secara bahasa yang sederhana, itu demokrasi yang menekankan perlindungan hak-hak individu dan kebebasan politik. Ya, jadi misalkan gini, sistem sistem kan menjamin deh penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil ya. Nah, tapi pemerintah dibatasi oleh konstitusi agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jadi kita sistem politik itu dalam demokrasi liberal itu menjamin penyelenggaraan pemilu yang bebas adil, kemudian kebebasan pers juga diakomodir, kebebasan berpendapat juga sama, hak asasi manusia juga dilindungi, tapi pemerintah dibatasi juga oleh konstitusi agar tidak menyalahi atau menyalahgunakan kekuasaan itu sendiri. Nah, contoh-contoh negara yang sering dijadikan konsep atau sistem demokrasi liberal ini siapa? Kayak dia banyak sekali contohnya kayak Kanada juga, kemudian Jerman, kemudian Jepang. Ya, di negara-negara tersebut kan lembaga demokrasinya berjalan relatif stabil ya, dan tingkat pelindungan hak-hak sipilnya juga tinggi gitu. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, sedangkan ya demokrasi sosial kan pada dasarnya menggabungkan prinsip demokrasi politik dengan peran aktif negara ya dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Ya, selain menjamin kebebasan politik dan hak sipil, ya negara juga harus tanggung jawab menyediakan layanan publik, kayak pendidikan, kesehatan, ya kan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Ya, kayak mode demokrasi sosial ini berkembang kuat di negara-negara Nordik ya. Negara-negara Nordik itu atau negara Skandinavia itu kayak Swedia, Norway, Denmark ya. Di sana kesejahteraannya tinggi, tapi pajaknya juga tinggi. Tapi ya worth it ya karena negara-negara Skandinavia itu ya kualitas hidupnya tinggi sekali, kesenjangan sosialnya rendah ya kan. Jadi kalau di sana itu terjamin hidupnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada demokrasi elektoral. Nah, demokrasi elektoral itu ya kalau kita artikan ya sistem politik ya yang menyelenggarakan pemilihan umum secara rutin sebagai sarana pergantian kekuasaan ya.
Terlihat itu, tapi kualitas demokrasinya masih menghadapi tantangan ya, kualitasnya. Kalau kuantitasnya kan kita sering lakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, ada kemungkinan di tahun 2029 kemarin waktu acara MK ya hari Jumat ya, disebutkan bahwa untuk pemilu nasional itu 2029, tapi pemilu daerah itu 2031 selang 2 tahun gitu ya. Jadi kalau kita lihat kualitas demokrasinya ini yang menghadapi tantangan ya kan. Ya, dalam sistemnya ya, mekanisme itu kan memang tersedia ya, tapi belum diikuti oleh tata kelola yang transparan ya kan, yang akuntabel, yang bebas dari pengaruh kelompok-kelompok tertentu ya kan. Nah, ini terjadi nih di Indonesia juga gitu. Ya, tantangannya ya praktik politik uang, money politik, kemudian dominasi oligarki, serta berkembangnya dinasti politik. Nah, ini yang kemudian eh, menjadi tantangan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia ya. Nah, yang terakhir ada konsep poliarki Robert Dahl. Tadi saya sudah singgung, apa sih maksudnya konsep poliarki? Jadi, Robert Dahl ini berpendapat bahwa demokrasi ideal itu sangat sulit diwujudkan secara sempurna artinya dalam sebuah negara modern. Kenapa? Ya itulah karena dia memperkenalkan konsep poliarki itu ya sebagai bentuk paling realistis untuk diterapkan dalam masyarakat modern itu. Jadi konsep poliarki tadi, ya itu tadi menurut Dahl itu sebuah negara itu disebut demokratis apabila memenuhi syarat utama. Syarat utamanya itu apa saja? Pertama, adanya kompetisi politik, ya bersaing ya secara memperoleh kekuasaan itu secara sah, cara-cara yang legal, ya. Tuh. Kemudian yang kedua apa? Adanya partisipasi politik yang luas. Nah, sehingga warga negara itu kan dapat ikut serta dalam pemilu, ya. Ya kan sekarang banyak apa eh, warga negara kita itu yang cenderung apatis karena eh, trust terhadap pemerintah dan pemilu itu cenderung menurun seperti itu. Walaupun secara statistik angka pemilih itu naik gitu, tetapi kan kualitasnya tadi eh, menjadi eh, tidak bisa disandingkan dengan data statistik yang mungkin dari pemilu sebelumnya itu cenderung signifikan naiknya gitu ya dari jumlah pemilih. Nah itu, jadi perlunya pendidikan politik juga bagi masyarakat kita. Nah kemudian yang ketiga adanya kebebasan sipil. Jadi ada tiga tadi, kompetisi politik, partisipasi politik yang luas, dan kebebasan sipil. Nah, kebebasan sipil ini maksudnya apa ya? Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan membentuk organisasi politik. Jadi itu yang kemudian disarankan oleh konsep poliarkinya Robert Dahl itu. Gitu. Jadi kalau kalau diwujudkan secara sempurna itu demokrasi menurut Robert Dahl itu sangat sulit gitu. Bukan tidak mungkin tapi sangat sulit ya. Nah, tapi akan lebih idealnya kalau disebut negara demokratis itu memenuhi syarat utama tadi ya, salah satunya ya tadi ya kebebasan sipil. Oke. Kalau kita lihat negara yang paling mendekati konsep oligarki itu siapa? Ya Inggris gitu ya. Ya. Nah, ya. Kenapa? Ya sistem kompetisi politiknya terbuka, tingkat partisipasinya tinggi, ya perlindungan kebebasan sipilnya juga kuat seperti itu. Gitu ya. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga itu ada teori liberalisme. Baik. Nah, teori liberalisme ini kalau kita lihat ya, di sini kan eh, menekankan pada kebebasan individu, HAM, kemudian pasar bebas, kemudian pembatasan kekuasaan. Ya, tokohnya John Locke, Adam Smith, John Mill gitu ya. Nah, kita lihat nanti kritiknya seperti apa. Jadi kalau kita lihat seperti teori-teori sebelumnya ya, teori liberalisme ini salah satu teori politik yang menempatkan kebebasan individu itu sebagai nilai utama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Jadi teori ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap manusia itu punya hak-hak yang harus dihormati oleh negara dan dilindungi juga. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah itu tidak boleh bersifat absolut. Harus ada batasan hukumnya, ada konstitusi, ada prinsip-prinsip HAM-nya, gitu. Jadi kalau kita lihat, liberalisme menekankan kan prinsip utamanya tadi kebebasan individu, pelindungan HAM, ekonomi pasar bebas, serta pembatasan kekuasaan negara. Jadi negara ini tidak bisa semena-mena terhadap masyarakatnya. Dan jadi kita kita bisa bisa melihat teori liberal itu seperti itu. Jadi dalam pandangan liberal, individu itu memiliki kebebasan berpikir. Negara fungsinya apa? Negara berfungsi terutama sebagai penjaga keamanan tadi, ya penegakan hukum, pelindungan hak-hak warga negara. Bukan malah sebaliknya menindas hak-hak warga negaranya.
Nah, ya, jadi perkembangan liberalisme ini kan banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Ada John Locke. Jadi John Locke itu bilang bahwa setiap manusia itu memiliki hak alamiah untuk hidup, bebas, dan dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan Adam Smith bilang apa? Gagasan tentang pasar bebas yang mampu mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme persaingan. Jadi pasar bebas itu kita bisa bebas, maksudnya mengatur diri kita untuk bersaing dengan siapapun. Nah, kalau John Mill menekankan pentingnya kebebasan individu dan kebebasan berekspresi. Ya. Kenapa? Ya itu fondasi masyarakat demokrasi gitu ya. Kebebasan. Kalau kita tidak bebas untuk mengekspresikan apa ide kita, gagasan kita, maka kita bukan berada di negara yang demokratis seperti itu. Contoh-contohnya ya, lagi-lagi Amerika, Inggris ya, Singapura juga ya. Ya, kalau kita lihat di beberapa negara tersebut ya mereka sudah apa ya menerapkan konsep dari teori liberalisme ini ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat ternyata ada juga kritik terhadap liberalisme ini ya. Walaupun memberikan kontribusi besar ya terhadap demokrasi tapi HAM ya. Tapi teori ini juga menghadapi berbagai kritik ya. Kritik utamanya misalkan apa? Kebebasan ekonomi itu terlalu luas sehingga menghasilkan ketimpangan sosial yang relatif tinggi ya. Ya. Dalam sistem pasar bebas misalkan ya, kelompok yang memiliki modal banyak, sumber daya besar, keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan kelompok yang kurang mampu. Makanya kita lihat sering kesenjangan ekonomi. Ya, di negara-negara kapitalis ya muncul kritik kalau liberalisme ini menyebabkan meningkatnya kesenjangan ya. Contohnya di Amerika ya, biaya pendidikan tinggi, layanan kesehatan cenderung lebih mahal dibandingkan negara-negara Nordik gitu. Ya. Negara Nordik yang tadi Swedia, Denmark, Norway ya, yang mana sistem kesejahteraannya malah lebih luas gitu ya. Nah, tapi para kritikus juga pendapat bahwa dominasi perusahaan besar dalam ekonomi itu dapat mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Jadi apa? Sehingga kepentingan korporasi itu terkadang lebih menonjol ya dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Nah, ini yang mungkin kita sering lihat bahwa kebijakan-kebijakan yang kemudian dirumuskan dan dibuat outputnya itu tidak pro ke masyarakat, tapi lebih pro ke kalangan-kalangan tertentu. Nah, khususnya ya, perusahaan-perusahaan besar, korporasi besar, elit global ya seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi konsep dasar dari teori liberalisme. Ya, saya lanjut biar agak cepat ya. Teori kekuasaan. Nah, teori kekuasaan ini kalau kita lihat membahas bagaimana orang mempengaruhi orang lain ya atau kelompok lain ya. Nah, tokoh utamanya Weber sama Michael Foucault. Nah, kalau kita lihat nih, kita akan ulas satu-satu ya. Ya, ya. Kalau kita lihat dari konsepnya Weber, konsepnya Weber ini kan mendefinisikan kekuasaan itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tindakan orang lain. Ya kan? Nah, jadi kalau Weber ini kan jelasin bahwa legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan itu sangat penting. Suatu apa? Agar suatu pemerintah itu dapat bertahan. Jadi legitimasi itu penting. Penerimaan masyarakat itu terhadap kekuasaan itu penting sekali supaya pemerintah itu bisa bertahan gitu. Jadi kalau kita lihat Weber ini kan membagi menjadi tiga kekuasaan yang sah ya. Yang pertama kekuasaan tradisional, kekuasaan karismatik, dan kekuasaan legal rasional. Kekuasaan tradisional itu apa? Sumbernya ada di istiadat kebiasaan ya. Nah, contohnya misalkan apa? Salah satu contohnya kekuasaan tradisional di Arab Saudi yang menerapkan sistem monarki. Ya. Jadi legitimasi kekuasaan keluarga kerajaan sebagian besar dari tradisi historis yang setelah berkembang selama bertahun-tahun. Nah, ini kemudian menjadi sebuah kekuasaan tradisional yang ada di Arab Saudi itu sendiri, ya kan? Nah, itu tadi yang jadi definisi juga sebetulnya. Jadi mana masyarakat itu menerima kekuasaan karena apa? Menganggapnya suatu yang wajar dan diwariskan secara turun temurun sehingga oh ya udah gitu. Itu sudah menjadi kekuasaan tradisional sehingga tidak bisa diutak-atik. Yang kedua ada karismatik. Kekuasaan karismatik itu karena adanya kualitas pribadi yang dianggap luar biasa oleh para pengikut. Contohnya apa? Nelson Mandela di Afrika. Ya Mandela memperoleh legitimasi karena perjuangannya melawan apartheid dan kemampuannya mempersatukan bangsa di Afrika sana.
di Afrika Selatan. Nah, di Indonesia Soekarno tuh sering dianggap pemimpin karismatik, ya karena kemampuannya menggerakkan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi kekuasaan karismatik itu, pemimpin itu intinya memperoleh dukungan bukan karena hukum, tradisi, tapi karena kemampuan visi dan kepribadiannya, karismanya. Nah, ya. Yang ketiga, kekuasaan legal rasional. Nah, ini kekuasaan legal rasional ini kalau kita lihat yang saat ini, ya kita sering lihatlah ya dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Jadi didasarkan pada hukum, aturan formal atau birokrasi yang berlaku. Ya, bentuk kekuasaan ini kan banyak ditemukan di negara-negara modern ya. Ya, pemerintahnya dijalankan lembaga-lembaga terstruktur, ada hukum yang jelas, birokrasinya juga profesional, bekerja sesuai aturan yang ditetapkan. Jadi intinya legal, rasional. Legal artinya sah gitu ya. Nah, itu menurut Weber. Nah, kalau vokal gimana? Nah, vokal kan eh, melihat berbeda dengan Weber ya. Ya, kalau vokal kekuasaan itu tidak hanya dimiliki oleh negara atau pemimpin, tetapi juga kekuasaan itu bisa bekerja melalui institusi, pengetahuan, dan praktik sehari-hari. Nah, kalau kita lihat ya, Foucault kan berpendapat bahwa kekuasaan modern beroperasi melalui berbagai mekanisme yang membentuk cara berpikir dan perilaku masyarakat, itu juga termasuk kekuasaan. Sekolah, media massa, lembaga kesehatan ya, apalagi sistem hukum, ya kan, menjadi sarana juga untuk mengatur serta mendisiplinkan individu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita simpulkan, kekuasaan itu tidak selalu bekerja melalui paksaan, tapi juga melalui proses pembentukan norma dan pengetahuan yang tentunya dianggap benar oleh masyarakat. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam era digital, gagasan Foucault itu semakin relevan nih kalau kita lihat. Apa contohnya? Penggunaan teknologi memungkinkan pengawasan kita terhadap aktivitas masyarakat ya kan, dalam skala yang lebih besar dibanding sebelumnya. Nah, data digital, medsos, AI, ya, sistem pengawasan elektronik itu kan dapat menjadi instrumen kekuasaan yang mempengaruhi perilaku individu, ya kan? Nah, kalau kita lihat di beberapa contoh negara ya Tiongkok biasanya. Kalau Tiongkok kan memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk melaksanakan pengawasan sosial, ya. Termasuk penggunaan kamera pengenal wajah, pengaturan akses internet, akses sosial media, gitu ya. Jadi eh, menurut Foucault itu pengawasan digital itu bisa bekerja, kekuasaan itu bisa bekerja melalui pengawasan digital, tidak seperti yang dikemukakan Weber, gitu, agak sedikit berbeda gitu. Ya. Nah, ini gitu. Jadi kekuasaan itu kalau vokal itu memaknainya secara berbeda ya. Ya. Kalau dibanding Weber ya. Kalau Weber kan adanya legitimasi, pentingnya menekankan pentingnya legitimasi ya yang ada dalam bentuk tiga kekuasaan itu tradisional, karismatik, legal, rasional. Tapi kalau vokal tidak. Dia ingin menunjukkan bahwa masyarakat modern tidak hanya ada kekuasaan itu tidak hanya di tangan pemerintah. Nah, tapi juga bisa melalui hal-hal lain ya tadi ya institusi, pengetahuan, media, ya, dan teknologi pengawasan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, saya lanjut ke teori elit global. Sorry, teori elit politik. Nah, teori elit politik ini, ya, kalau kita lihat tokoh utamanya Pareto, Mosca, sama Michels, ya, kan? Kalau kita urai ya, sebenarnya banyak sekali teori elit politik ini. Ya, kalau kita jelaskan sedikit bahwa teori elit politik ini kan salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang berangkat dari pandangan bahwa kekuasaan dalam suatu negara pada dasarnya tidak pernah benar-benar berada di tangan seluruh rakyat. Jadi kalau kita lihat, meskipun banyak negara menerapkan sistem demokrasi, pengambilan keputusan penting seringkali berada di bawah kendali kelompok kecil atau kelompok yang memiliki sumber daya atau pengaruh terhadap kekuasaan. Nah, kelompok inilah yang kemudian disebut dengan elit politik. Ya, elit politik itu kelompoknya kecil, tapi dia punya pengaruh, sumber daya, dan akses terhadap kekuasaan yang sangat besar. Nah, para pendukung elit politik berpendapat kalau setiap masyarakat selalu terdapat minoritas yang memerintah dan mayoritas yang diperintah. Ya, tokoh-tokoh utama tadi saya sudah sebutkan, ya kan. Nah, kalau kita lihat satu-satu, Pareto misalkan, Pareto ini menjelaskan bahwa setiap masyarakat kan selalu terdapat kelompok elit yang memegang kekuasaan. Konsep yang dikenalkannya adalah konsep circulations of elites atau sirkulasi elit. Yaitu apa? Pergantian kelompok elit lama oleh elit baru. Nah, menurut Pareto ini, ya perubahan politik itu sering bukan karena kekuasaan
berpindah ke rakyat, melainkan hanya berpindah dari satu kelompok elit ke kelompok elit lainnya. Jadi hanya circle-nya di situ-situ aja. Sama kayak di Indonesia misalkan eh, gubernurnya A, kemudian setelah berakhir masa periodenya digantikan oleh adiknya, misalkan gitu. Melalui pemilu dan terpilih lagi ada adiknya gitu. Adiknya ganti lagi ternyata terpilih lagi eh, saudara sepupunya misalkan dan seterusnya seperti itu. Ya kalau konsepnya demokrasi pemilu ya. Nah, kalau Moskwa tidak, kalau Moskwa mau bilang bahwa masyarakat itu terbagi dua kelompok, ada kelompok kecil memerintah, ada kelompok besar yang diperintah. Ya, ini kelompok penguasa mampu mempertahankan posisinya karena organisasinya lebih kuat terhadap akses sumber daya dan kemampuan mengendalikan institusi politik. Nah, sementara Robert Mitchell ada konsepnya yang dikenal dengan konsep hukum besi oligarki atau Iron Law of Oligarchy. Yang menurut Robert Mitchell, setiap organisasi atau partai politik ya yang demokratis sekalipun cenderung berkembang menjadi oligarki karena pengambil keputusannya itu konsentrasinya pada segelintir pemimpin yang pengalaman, informasi, dan kontrol terhadap organisasi. Ya, elit tadi. Ya, lebih pro ke elitnya. Jadi iron law of oligarki itu ya tadi. Ya, ya, apa pengambilan keputusannya akhirnya terkonsentrasi pada segelintir pemimpin ya elit politik tadi. Nah, contoh-contoh elit politik ya kita tidak bisa mencontohkan di negara kita ya. Tapi ada ya. Kalau di Indonesia juga ada. Di Indonesia itu kan teori elit politik itu sering digunakan ya, menjelaskan berbagai fenomena politik ya. Ya, fenomena yang sering dibahas misalkan apa? Munculnya dinasti politik di berbagai daerah. Ya kan, dinasti politik di suatu provinsi kan pernah dengar ya, dominasi elit partai dalam penentuan kandidat. Ya, kemudian hubungan antara pengusaha besar dan partai politik sering terjadi. Nah, ini kemudian menjadi contoh real dari teori elit politik itu sendiri. Oke, saya lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori pluralisme. Nah, kawasan pluralisme ini tahu ya, asal kata ini kata plural, plural ya. Nah, plural ini kan, teori pluralisme kan salah satu pendekatan penting dalam ilmu politik ya. Yang mana teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu tidak terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok tertentu, tapi tersebar ya di berbagai kelompok yang saling bersaing dan kerjasama. Ya, menurut teori ini, negara bukan alat yang dikuasai oleh elit tertentu sepenuhnya, tidak. Tetapi arena tempat berbagai kelompok kepentingan untuk memperjuangkan aspirasinya dan kepentingannya masing-masing. Ya, namanya plural, jadi tidak dikuasai oleh elit tertentu. Ini tentu bertolak belakang dengan teori elit politik tadi. Ya, jadi pluralisme ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat modern itu terdiri atas banyak kelompok yang kepentingannya beragam. Ya, jadi karena itu tidak ada satu kelompok yang mampu menguasai sumber daya politik. Ya, maka kebijakan publik akhirnya apa? Adalah hasil interaksi negosiasi kompromi di antara berbagai kelompok. Jadi bukan hanya satu kelompok. Ya, kalau kita lihat teori Robert Dahl ya, eh, masyarakat modern itu menurut Dahl ya, kekuasaan dalam masyarakat modern itu tersebar di berbagai pusat kekuasaan. Ya. Jadi oleh karena itu tidak ada satu kelompok yang menang dalam setiap isu politik. Kalau Truman bilang eh, 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 pentingnya kelompok kepentingan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Ya, jadi interest group itu penting, sebagai sarana penting untuk memperjuangkan aspirasi dalam sistem politik itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya di India nih misalkan contohnya, ya kan sering juga dianggap sebagai negara yang mencerminkan pluralisme. Kenapa? Sebagai negara yang menganut demokrasi terbesar juga di dunia, India memiliki keragaman sosial yang tinggi. Etnisnya banyak, bahasanya, agama, budaya ya. Jadi pluralisme itu terlihat dari keberadaan banyak parpol tadi. Sama kayak di Indonesia. Ya, di Amerika juga. Ya, walaupun yang dominan dua gitu. Nah, keragaman itu yang kemudian membuat proses politik di India seringkali melibatkan negosiasi dan kompromi antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Jadi mereka urun rembuk gitu. Ya, ya. Dalam banyak kasus kan banyak pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat yang sangat majemuk. Dan begitu juga terjadi di Indonesia. Tapi kritiknya juga ada terhadap teori ini. Ya. Meskipun pluralisme ini menggambarkan politik sebagai ada persaingan terbuka dan demokratis, tapi kritik-kritiknya bahwa tidak semua kelompok itu memiliki sumber daya yang sama. Ini yang masalahnya. Tidak semua kelompok memiliki sumber daya yang sama untuk mempengaruhi kebijakan politik tadi, kebijakan publik tadi.
Contoh, misalkan apa? Perusahaan besar dan kelompok bisnis umumnya punya kemampuan lebih besar kan untuk melakukan lobby dan mendanai kampanye politik, mempengaruhi opini publik ya kan dibanding kelompok yang berpenghasilan rendah. Nah, oleh karena itu apa? Para kritikus bilang bahwa pluralisme ini terkadang terlalu optimis dalam menggambarkan distribusi kekuasaan di masyarakat. Faktanya kayak tadi, ya kan ada segelintir kelompok yang kemudian punya dana besar, punya lobby yang eh, lobby terhadap elit politik yang sangat gampang, sangat mudah aksesnya, dan mereka juga punya kekuatan untuk mempengaruhi opini publik dibandingkan kelompok yang berpenghasilan rendah tadi gitu. Nah, inilah salah satu kritik terhadap teori pluralisme. Ya, nah ya tadi sebetulnya kritik-kritiknya juga kemudian akhirnya apa melahirkan berbagai pendekatan lain. Misalkan apa teori elit dan neopluralisme yang mana teori ini berusaha menjelaskan bagaimana ketimpangan sumber daya dapat mempengaruhi proses politik dalam sistem demokrasi. Ya, kemudian yang ketujuh saya lanjut teori welfare state. Ya, welfare state ini saya sudah pernah singgung ya di pertemuan sebelumnya. Teori welfare state itu negara sejahtera ya, yang negara kesejahteraan ya itu. Ya, kalau kita lihat negara yang intinya kalau hidup di sana itu enak itu ya. Tapi ya contoh negara welfare state tadi sudah saya sebutkan ya negara-negara Nordik ya atau Skandinavia ada Swedia, Norway ya kan. Jerman juga termasuk ya sebetulnya. Nah, ini negara-negara yang sebetulnya tidak mesti mikir lagi lah. Tapi tetap ada kritiknya. Kritiknya apa ya tadi ya eh, meskipun dianggap berhasil ya meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, kemudian banyak hal kemudian pendidikannya juga baik sekali di Finland misalkan ya. Tapi kritik utamanya adalah tingginya beban pajak yang harus tanggung masyarakat. Jadi pajaknya juga tinggi. Dunia usaha juga untuk membiayai banyak berbagai program sosial juga pajaknya tinggi sekali. Nah, pajak ini yang kemudian dapat mengurangi insentif bagi masyarakat untuk berinvestasi, kerja, ya. Kritik lainnya apa? Negara kesejahteraan atau welfare state itu dapat menyebabkan peran pemerintah menjadi terlalu besar. Kalau peran pemerintah menjadi terlalu besar, maka efisiensi pasar dapat berkurang gitu. Berkurang tuh apa? Artinya gini nih, masyarakat akhirnya jadi mas-masan kerja gitu. Karena apa? Merasa kesejahteraan sosialnya sudah terjamin oleh negara. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik juga terhadap teori welfare state itu. Walaupun diterapkan secara baik ya di negara-negara Eropa, contohnya di negara-negara Skandinavia dan Nordik tadi, gitu ya. Nah, itu ini saya rasa sudah saya jelaskan di sistem politik negara-negara Eropa waktu itu ya. Jadi silakan nanti dibaca-baca lagi catatan yang di welfare state khusus di waktu itu saya jelaskan secara detail. Terakhir, teori kapitalisme. Saya langsung ke sini saja. Nah, teori kapitalisme ini tentu kalau kita lihat eh, merupakan sistem ekonomi ya sebetulnya yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, orientasi pada pencarian keuntungan dan mekanisme pasar bebas ya. Ya, kalau kita lihat kapitalisme ini kan berkembang sejak era revolusi industri ya dan menjadi sistem ekonomi yang banyak dipakai dan dominan di dunia ya. Para pendukungnya ya bilang bahwa kalau persaingan pasar mendorong inovasi, produktivitas, pertumbuhan ekonomi. Nah, contoh atau dua tokoh yang sering hingga tol sekali dikaitkan dengan pembahasan kapitalisme ini, contohnya adalah Adam Smith sama Karl Marx ya. Ya, kalau Adam Smith kan karyanya Wealth of Nation, kemudian eh, Karl Marx juga sama. Jadi kalau Karl Marx ini melihat bahwa eh, kapitalisme itu menghasilkan eksploitasi terhadap buruh, memperlebar kesenjangan sosial dan secara berkala memicu krisis ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Ya, tapi kalau Adam Smith bilang bahwa apa? Kebebasan ekonomi dan persaingan pasar akan menghasilkan efisiensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itulah yang kemudian dia memperkenalkan konsep namanya invisible hand atau tangan tak lihat. Apa maksudnya? Invisible hand itu artinya adalah mekanisme pasar yang secara alami mengarahkan aktivitas ekonomi menuju keseimbangan tanpa perlu campur tangan negara yang berlebihan. Di autopilot gitu, ekonominya menuju keseimbangan ya. So that's why uh, disebut dengan invisible hand gitu. Contoh negara kapitalis ya Amerika ya. Tiongkok ya kan Jepang juga termasuk ya
Ya, nah, kalau kita lihat kritik-kritiknya juga ada sebetulnya ya, kritik Karl Marx terhadap kapitalisme itu ya. Ini Karl Marx memberikan kritik ya, yang sangat mendalam terhadap sistem kapitalis. Ya, menurut beliau, kapitalisme itu menghasilkan konsentrasi kekayaan pada kelompok pemilik modal ya, sama elit politik tadi. Sebenarnya para pekerja itu hanya menerima sebagian kecil dari yang mereka hasilkan. Akibatnya apa? Kesenjangan muncul. Kelompok kaya, kelompok miskin. Karl Marx juga berpendapat kalau kapitalis itu mendorong eksploitasi buruh. Jadi yang buruh disuruh kerja aja gajinya kecil gitu ya. Tapi perusahaan selalu ingin mendapatkan hasil yang besar. Nah, itu yang terjadi kemudian di beberapa negara ya, terkait krisis atau ketidakstabilan ekonomi ya. Nah, itu krisis-krisis berulang yang terjadi di beberapa negara itu salah satunya itu tadi terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin ya. Baik, karena cukup lama ya videonya, jadi saya akan langsung simpulkan di sini. Kalau kita lihat ya secara keseluruhan ya, secara garis besar kalau teori sistem politik modern itu fokus utamanya input output politik, ya kan? Kalau teori demokrasi itu fokus utamanya kedaulatan rakyat. Kalau teori liberalisme itu fokus utamanya kebebasan individu. Teori kekuasaan fokus utamanya cara kekuasaan itu bekerja seperti apa, kan dengan banyak media ya seperti itu. Jadi sudah kita jelaskan ada dua cara. Teori elit politik itu fokus utamanya pada dominasi elit, elit global. Kemudian teori pluralisme fokus utamanya pada kompetisi kelompok. Nah, dan teori welfare state fokus utamanya pada kesejahteraan sosial warga negara. Dan terakhir teori kapitalisme fokus utamanya pada pasar dan modal yang kemudian mempengaruhi kestabilan ekonomi dari suatu negara. Nah, itu ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa uh, jadi berbagai teori politik ekonomi yang kita bahas itu bilang menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang mampu menjelaskan seluruh dinamika kehidupan bernegara ya. Jadi semuanya sangat kompleks ya. Teori sistem politik jelasin tadi ya kan. Teori demokrasi menegaskan pentingnya partisipasi, liberalisme menekankan kebebasan individu, HAM dan seterusnya. Teori kekuasaan mengungkapkan bagaimana otoritas dijalankan melalui legitimasi. Teori elit politik dan pluralisme memberikan dua perspektif berbeda terkait mengenai distribusi kekuasaan, ya kan? Welfare state juga menyoroti peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan sosial. Sedangkan teori kapitalis tadi menekankan pentingnya kepemilikan pribadi, kompetisi pasar, dan inovasi ekonomi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, teori tersebut saling melengkapi ya, dalam menjelaskan hubungan antar negara, masyarakat, kekuasaan, dan ekonomi. Nah, pemahaman terhadap berbagai teori ini yang kemudian bisa membantu kita menganalisis sistem politik modern secara lebih lebih kritis, seperti itu ya. Karena apa? Karena setiap negara pada praktiknya menggabungkan unsur-unsur dari berbagai teori itu sesuai dengan kondisi sejarah, sesuai dengan kondisi budayanya, sesuai dengan kondisi sosial pembangunan, kebutuhan pembangunan masing-masing negara, gitu ya. Jadi itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi silakan dipelajari materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Semoga eh, ujian nanti bisa menjawab soal dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.